Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Rahman Melia dengan NIM 2211401135 dari D3 Kebidanan Akbid Muhammadiyah Perdin. Saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi payudara atau mamae. Payudara atau mamae adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit di atas otot dada. Fungsi mamae atau payudara yaitu untuk memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Manusia mempunyai sepasang kelenjar mamae atau payudara dan beratnya kurang lebih 200 gram. Saat hamil ia akan menjadi 600 gram serta pada saat menyusui ia akan menjadi 800 gram. Pada payudara terdapat 3 bagian terpenting. Yang pertama ada korpus atau badan. Adalah bagian yang membesar. Di korpus, di dalamnya terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada alveolus, yaitu unit terkecil yang memproduksi susu. Di sini ada bagian namanya ada zat lemak, sel otot polos, dan pembuluh darah, serta sel plasma. Yang kedua, lobulus, yaitu kumpulan dari alveolus. Yang ketiga, lobus adalah beberapa lobulus yang berkumpulan menjadi 15 sampai 20 lobus pada setiap payudara. ASI itu disalurkan dari alveolus ke dalam saluran kecil atau ductus. Kemudian, beberapa ductus itu bergabung membentuk saluran yang lebih besar atau ductus latiferus. Yang kedua, areola adalah bagian yang kehitaman di tengah dan di dalamnya ada sinus lactiferus. Adalah di bawah areola yang besar melebar akhirnya memusat ke dalam puting dan bermuara keluar di dalam dinding alveolus. Dalam dinding alveolus maupun saluran-saluran terdapat autopolos yang bila berkontraksi dapat memompa ASI keluar. Yang ketiga, papila atau puting adalah bagian yang menonjol di puncak payudara. Bentuknya ada 4, yaitu yang pertama normal, yang kedua pendek atau datar, yang ketiga panjang, dan yang keempat terbenam. Bukan masalah genetik atau hormonal. Kelainan pada perempuan itu bersifat kompleks. Dia yang akan menghasilkan ke depannya mampu bereproduksi dengan normal atau tidak. Sel telur, hamil 40 minggu, dia melahirkan dan sampai dengan nifas. Adapun perbedaannya cukup besar dengan fungsi reproduksi pria atau sponsor sel sperma adalah dituntut adanya organ reproduksi yang normal. Lalu adapun anatomi yang banyak berperan pada perempuan yaitu dari ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, vaginanya, dan pulvanya. Dan adapun kelainan-kelainan reproduksi wanita yang pertama pada kelainan vulva yaitu isinya labia mayor, labia minor, dan lain-lain. Dan dapat kita ketemui adapun kelainannya yang pertama ada hipertrofi labialis atau bentuknya seperti kayak kupu-kupu terlalu lebar tetapi tidak mengganggu, hanya lebih ke ginekologi, misal lebih mudah infeksi. Dan adapun juga hymen imperforat yaitu pada bentuknya dan ukurannya bermacam-macam atau perawan. Yang selanjutnya ada atresia labia, terjadi pada urogenitalis, tidak menghilang, nampak proses operasi untuk vagina, tetapi ketika di VT tidak bisa. Selanjutnya ada kelainan pada perineum, di bagian bawah antara lubang anus dan lubang vagina atau orifisium vaginal, yaitu penyebabnya adalah cloaca persigen pada septum urigenital tidak tumbuh. Yang pertama ada atresia ani, yang kedua atresia recti, yang ketiga anus vestibularis, yang keempat fistula rectovestibularis congenital, yang kelima ada cloaca. Dan yang selanjutnya ada kelainan pada vagina, yaitu terdapat pada sekat sagital di vagina. Dan yang pertama ada aplasia vagina, yaitu tidak terbentuk vagina atau cekungan, pembuatan vagina baru. Dan yang kedua ada atresia vagina, yaitu terbentuk septum horizontal. Dan yang ketiga ada kista vagina. Selanjutnya ada kelainan pada uterus,
yaitu tahap perkembangan uterus. Yang pertama, kelainan tersebut yaitu ada organogenesis, yaitu pembentuk ductus Mulleri. Dan yang kedua ada fusi lateral atau penyatuan kedua ductus Mulleri. Dan yang ketiga ada resorsi septum, sehingga terbentuk kavum uteri. Dan selanjutnya yaitu ada kelainan pada ovarium. Yang pertama jarang terjadi, dan yang kedua biasanya terjadi dengan tidak adanya tuba. Dan yang ketiga, ovarium tambahan bisa juga ditemui dengan ukuran kecil dan letaknya jauh dari ovarium. Maksudnya jauh dari ovarium normal. Selanjutnya ada kelainan tubal falopi, yaitu mengalami jalannya sumbatan atau penyempitan sehingga bisa terjadi infeksi saluran vagina. Kelainan selanjutnya yaitu kelainan genitalia pada sistem tractus urinarius, yaitu ada dua sistem ini dalam pertumbuhan yang mempunyai hubungan yang dekat sehingga dapat terjadi kelainan dalam pertumbuhan yang mengenai kedua sistem tersebut. Yang pertama ada cloaca persistens, adanya sekat saluran kemih. Dan yang kedua ada ekstrofi, yaitu saluran kencing dengan vagina terdorong ke depan di daerah suprapubik. Dan yang ketiga, klitoris terbagi dua, yaitu karena dinding perut bagian bawah tidak terbentuk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.